Halo Sobat Teknik. Selamat datang di podcast Connect. From here we connected. Bersama saya Hamidah Ramadhani dan rekan saya. Aldi Malikussaleh akan memandu podcast hari ini. Pada podcast hari ini kita akan menggali dan mengulik berbagai informasi yang tentunya bermanfaat dan menarik banget nih buat dibahas. Kira-kira hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Di? Hari ini kita bakal ngebahas program kerja Kemendikbud loh. Wah, program kerja apa tuh, Di, kalau boleh tahu? Hari ini kita bakal ngebahas tentang ISMA. Mida tahu nggak sih apa itu ISMA? Wah, kebetulan aku belum tahu nih di ISMA tuh apa. Kira-kira penonton udah pada tahu belum nih ISMA tuh apa sih? Kayaknya penonton juga belum tahu deh. Iya ya, mungkin kita langsung aja kali ya, Di. Boleh. Semasa kecil, atau bahkan sekarang, sebagian dari kita pernah bermimpi untuk bisa menembus batasan dinding untuk menimba ilmu di negeri orang. Namun, masih banyak dari kita hanya berdiam diri tanpa ada sedikit upaya mencari tahu bagaimana cara menggapainya. Di podcast ini, akan kami bahas bagaimana cara membangunkan lagi mimpi Anda yang tertidur itu bersama narasumber hebat kita. Hari ini kita berdiskusi bersama Bapak Sandi Aditya selaku Koordinator ISMA Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang Bapak Aditya. Selamat datang, panggil saya Sandi. Siap. Mungkin Bapak silakan mau menyapa dan memperkenalkan diri nih kepada penonton kita. Oke, baik. Halo teman-teman FT dari Connect. Saya Sandi Aditya, BIP PBS. Saya kebetulan mengajar di Fakultas Ekonomi S1 Bisnis Digital. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi PIC Program Indonesian International Student Mobility Award sejak 2021 sampai sekarang. Sehingga saya banyak membantu teman-teman mahasiswa, segala macam ups and down, keluh kesah, opportunity yang bisa para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ambil untuk bisa mewujudkan mimpi sekolah di luar negeri. Oke, terima kasih. Dari tadi kita nih menyebut ISMA terus nih ya, Dia. Apa sih hubungannya sama kuliah di luar negeri? Mungkin dari Bapak Sandi sendiri bisa memberitahu kita nih, bisa menjelaskan apa sih itu ISMA dan bagaimana program ini bisa membantu mahasiswa untuk mencapai mimpi mereka untuk berkuliah di luar negeri nih, Pak. Oke, baik. Tadi namanya siapa? Hamidah. Hamidah sama Aldi. Hamidah sama Aldi. Jadi Kemendikbud itu mempunyai program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program-programnya itu ada banyak yang tujuannya langsung menyasar para mahasiswa, gitu. Mungkin kita tahu ya, ada MSIB, magang dan studi independen bersertifikat, kemudian ada Wirausaha Merdeka, praktisi mengajar dan lain sebagainya. Salah satu program yang memang menitik beratkan kepada pengalaman di luar negeri itu adalah program ISMA atau Indonesian International Student Mobility Award. Program ini menyaring para mahasiswa di Indonesia yang berkompeten tentunya ya, agar bisa belajar di luar negeri selama 1 semester. Jadi MBKM itu kan tujuannya adalah belajar di luar negeri, belajar di luar kampus ya, selama 1-2 semester. Jadi ini momen untuk teman-teman yang ingin sekolah di luar negeri. Kadang kita tahu ya harga untuk sekolah di luar negeri gitu, bahkan terbang ke sana itu kan mahal ya gitu. Nah, ini momen ya untuk kita benar-benar bisa dikasih beasiswa, dibayarin full ya, pulang pergi, kemudian biaya selama di sana, selama sekolah juga ya, living cost, tuition fee itu dibayarin sama pemerintah. Jadi itu seru banget gitu, karena saya juga punya kesempatan berkuliah di luar negeri selama D3, S1 dan S2 gitu. Dan ketika saya kembali ada di UNJ, saya melihat potensi yang sangat besar sekali untuk bisa membuka pikiran para mahasiswa gitu ya, untuk pengalaman sampai luar negeri. Berarti Bapak tadi kan menyebutkan berkuliah di luar negeri itu dari D3 ya, Bapak? Iya. D3 itu dari program ISMA ini atau gimana tuh, Pak? Tidak, kebetulan waktu itu biaya mandiri, tapi visi kita di keluarga itu memang ya tuntutlah ilmu gitu sampai negeri seberang, sehingga ada kesempatan tersebut kita ambil. Saya D3 itu di Australia, kemudian S1 dan S2 saya di New Zealand.
Jadi Bapak ingin membantu teman-teman ya, teman-teman mahasiswa terutama di UNJ untuk bisa menggapai mimpinya bisa berkuliah di luar negeri ya Bapak Ya, ya. betul, karena dunia nggak hanya selebar Rawamangun Iya, aja kan. Waduh, betul betul sekali. betul Jadi Mas. kita ketika ada di luar negeri bisa melihat, oh yang ini yang ada di TV itu ada ya ternyata ya gitu. Terus kita bahkan salah contohnya biasanya di sini kita sebagai mayoritas gitu ya. Oh di sana ternyata jadi minoritas. Bagaimana rasanya? Bagaimana bisa bergaul dengan macam-macam temen gitu yang bahasanya bukan bahasa Indonesia, itu menurut saya sangat challenging tapi menarik juga. Betul. Sangat menarik sekali ya Mida. Betul. Dengan adanya ISMA banyak peluang nih buat mahasiswa untuk luar negeri dengan dibiayain full loh. Wow. Tapi saya ingin bertanya Pak, kalau ISMA kan ke luar negeri ya Pak ya, apa sih kira-kira bagusnya ISMA ketimbang kegiatan yang lain, beasiswa yang lain? Oke, sebenarnya yang dilihat sama mahasiswa itu satu, programnya ngapain gitu ya. Karena kan kalau ngapain itu contoh Wirausaha Merdeka itu untuk teman-teman yang mau belajar wirausaha gitu. Magang dan studi bersertifikat itu untuk teman-teman magang. Nah, itu semuanya sudah dikaji sedemikian rupa sampai menjadi sekitar 7 program, dan ISMA itu adalah ya untuk pergi ke luar negeri. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu sangat-sangat perlu kita tuh ngelihat di luar sana ada apa. Banyak hal-hal yang dari cara pola pikir, dari bagaimana kita berinteraksi itu sangat-sangat berbeda gitu. Nggak akan bisa diceritain kalau cuma by mulut aja, kita harus mengalaminya, datang ke sana gitu. Itu baru berasa. Saya mengawal teman-teman UNJ dari 2021. Jadi saya mungkin bercerita ya, tadi awalnya ketika saya tahu program ini, saya tuh ingin, oke, pokoknya anak UNJ harus ada di belakang, harus gitu, nggak boleh nggak gitu, karena saya yang suka melihat tuh kita tuh masih banyak mindernya, padahal kita udah sama-sama unggul kan dibanding Iya. kampus-kampus lain. Jadi eh, kepedean, percaya diri ini harus diangkat ya, dengan apa? Dengan pengalaman luar negeri tersebut. Dari kita memberangkatkan 5, waktu itu lolos seleksi 5 orang itu dari FT, kalau nggak salah ada Mayang itu pergi ke Waterloo Kanada gitu 2021 gitu bersama teman-teman yang lain gitu dari FIS, FFPSI, FE. Kemudian untuk berikutnya kita ada teman-teman FT juga, oh ada. Nah ini lucu, kalau 2022 yaitu apa? Ada 5 orang, 4-nya pergi ke Inggris, yang FT sendiri pergi ke Amerika. Gitu. Beda dari yang lain. Beda ya? dari yang lain, itu namanya Habira. Habira itu pergi kalau nggak salah pergi ke UC Davis, dia di University of California gitu. Jadi kalau mau lihat California Girl, nah itu si Habira sudah jadi tuh, jadi California Girl. Kemudian banyak sekali teman-teman dari FT atau dari kampus-kampus lain yang nyobanya tuh bener-bener negara-negaranya ada yang normal, ada yang ajaib kayak pergi ke Lituania. Nah mungkin Wow. kita juga nggak tahu Lituania di mana ya gitu, Betul, itu di betul. Eropa Timur. Kemarin yang 2024 ada yang pergi ke Zagreb, Kroasia gitu. Nah itu mereka lakukan tujuannya seperti kenapa? Karena saya tuh menanamkan sama teman-teman, ingat yang penting ke luar negerinya, saya bilang gitu. Oh, Buat motivasi dulu ya Pak ya. Jadi kita ambil simpelnya dulu gitu, karena ada pilihan-pilihan ini kayak UTBK sebenarnya gitu kan, teman-teman tahu ya strategi UTBK ya, Ya, ada ya. yang keketatannya tinggi ya, berarti kita harus imbangi pilihan kita dengan yang lebih rendah, atau pilihan yang lain yang peminatnya nggak Kurang. sebanyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya menangkan strategi seperti itu. Jadi yang penting kan pergi ke luar negeri, karena that's the main point menurut saya gitu, pergi ke luar negeri. Nanti di sana toh ujung cerita pasti pakai bahasa Inggris gitu kan, ujung cerita kalian tetap belajar, tetap dikonversi. Jadi yang penting pergi ke luar negeri. Itulah kenapa ISMA jadi salah satu pembeda dari program-program yang lain. Nih ya Pak, tadi kan Bapak nyebutin setiap tahunnya kayak 4 atau 5 orang gitu Pak. Ya. Kira-kira untuk di UNJ ini tuh ada batasannya atau gimana tuh Pak? Untuk yang bisa ikut program ISMA ini Pak? Oke, saya coba bacakan ya. Jadi program pertama yang boleh berangkat itu daftarnya semester genap, berangkatnya semester ganjil gitu. Kebalik, daftarnya semester ganjil, berangkat semester genap. Contoh anak semester 3 itu bisa daftar
gitu. Nanti buat semester 4 gitu, atau semester 4 itu daftar buat semester 5. Yang pokoknya yang biasanya di bisa pergi itu teman-teman yang nanti pergi semester 5 atau semester 7 gitu. Itu antara antara dua itu yang biasa pergi. Kalau udah mau ya, mereka ikutin tuh, mereka daftar di ISMA. Daftar di ISMA, dokumen-dokumen semua dilengkapin. Salah satu contoh kayak KHS berbahasa Inggris gitu. Yang paling penting sebenarnya kalau untuk ISMA adalah dua hal sih yang utama, yaitu esai, menjawab esainya, kemudian sama tes bahasa Inggrisnya gitu. Tes bahasa Inggris kita bisa pakai IELTS, TOEFL atau Duolingo gitu, tergantung nanti kemampuan teman-teman mahasiswa sendiri. Wah, sangat menarik ya. Saya ingin bertanya Bapak, tadi kan kita lihat ISMA tuh memberangkatkan mahasiswa ke luar negeri ya. Tujuan utama dari ISMA sendiri aslinya apa sih Pak? Tujuan dari didirikannya itu ISMA? Oke, jadi kita banyak melihat, kita lihat dari Mas Menteri aja yang punya pengalaman di luar negeri gitu. Saya pun punya pendapat yang sama ketika ada lompatan-lompatan yang suka dilakukan gitu sama Mas Menteri. Karena kenapa? Memang sejauh itu kita perbedaan kita sama negara-negara yang lebih advance. Salah satu contohnya nih, saat ini kan lagi zamannya konversi ya gitu. Ya. Konversi itu sudah saya lakukan dari 2006 gitu. Jadi saya selesai D3, saya mau lanjut S1, itu pindah negara nggak ada masalah gitu, nggak pusing. Kalau sekarang kita kan biasanya dari satu prodi mau pindah prodi lain itu selesai tuh umur 1-2 tahun tuh, karena kita harus ngulang kan. Tuh, kembali lagi ke sebelumnya. Itu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh gitu, dimana pandangan kita bisa terbuka dari segi policy, terus culture, teknologi, dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah menghabiskan waktu entah itu 4-6 bulan, mereka kembali pasti membawa sudut pandang yang berbeda. Nah, mereka itulah jadi agent of change-nya. Mereka jadi agent of change yang bisa sharing ya sama teman-teman yang lain. Di sana tuh begini loh, di sini begitu loh gitu. Jadi pandangan-pandangan itu terbuka. Saya melihat kalau teman-teman ISMA pulang, itu PD-nya naik, itu sudah pasti. Gitu, itu yang paling utama. Kita lihat PD naik 100% itu udah pasti. Gitu. Jadi kalau ngomong itu lebih pede, nggak peduli dia ngertinya apa ya, tapi ketika dia ngerti dia pasti bisa menyampaikan sesuatu gitu. Kalau banyak anak sekarang ya ntar dulu gitu kan, atau pakai anonimus gitu. Nah, ini enggak, mereka tetap berani. Itu dari situ aja udah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Oke, jujur ya Pak, dari tadi kan kita ngomongin nih Pak, benefit-benefitnya nih Pak dari ISMA. Saya tuh jadi penasaran nih Pak, gimana sih syarat dan proses apa aja kalau kita ingin melakukan seleksi untuk mengikuti ISMA ini Pak? Dan apakah ada ketentuan prodi-prodinya atau bagaimana tuh Pak kira-kira? Nggak ada ketentuan sih, nggak ada ketentuan. Yang penting yang bisa berangkat tadi daftar semester 4 pergi semester 5, atau daftar semester 6 pergi semester 7. Semua itu bisa gitu. Makanya saya nggak habis-habisnya sosialisasi itu untuk ISMA bukan suatu kewajiban buat saya, tapi sesuatu yang emang saya kejar agar semua orang tahu tentang program ini dan mau coba gitu. Nah, sekarang kalau syarat-syaratnya, satu, daftar di laman ISMA aja gitu. Itu kan tinggal daftar ya. Habis itu sertifikat bahasa Inggris. Kalau IELTS itu 6.0 minimal, TOEFL, IBT 80, atau Duolingo English Test ini 100. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, jangan hanya mengincar batas bawahnya aja. Kenapa? Karena nanti akan di ranking gitu. Misalnya contoh nih ya, ada satu negara yang peminatnya tinggi. Gampangnya saya ngomong Korea lah. Korea itu kuotanya 20. Tapi karena kita semua cinta Korea ya, jadi akhirnya dari kuota 20 yang daftar 800 gitu. Kebayang dong, itu se-Indonesia kan gitu. Karena semuanya mau ketemu artis-artis semua di sana gitu. Akhirnya apa, nggak mungkin kalau cuma pakai standar bahasa Inggris yang ini aja, karena banyak yang lebih akhirnya. Jadi oke, ini sebagai standar minimum, tapi nanti ujungnya di ranking sesuai dengan kuota ya. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat. Habis itu KTP, transkrip nilai dalam bahasa Inggris, teman-teman Bakum sudah pasti kita berkolaborasi. Kemudian dokumen sedang tidak menerima beasiswa, tapi untuk KIP bisa gitu ya, dengan additional dokumen dan additional proses lainnya. Kemudian tidak
Di sini ada dokumen tidak sedang mengikuti student exchange lainnya dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sama si host kampus nantinya. Kalau untuk proses seleksinya sendiri itu gimana Pak? Kalau untuk yang di tingkat UNJ? Oke, nggak ada cerita seleksi dari kita, Oh, semuanya nggak ada. daftar Oh. bebas. Oh. Jadi saya kasih gambaran ya Mm-mm. untuk apa namanya statistiknya. Kalau teman-teman FT suka sama apa namanya hitung-hitungan. Jadi 2021 karena baru ya, yang submit dokumen itu total 14 orang yang submit. Yang lolos pemberkasan masuk ke interview 11 orang. Dari 11 yang lolos 5. Nah, kamu udah hitung ya Iya, statistiknya iya, ya. iya. Nah, habis itu kita terus nih sosialisasi. Masuk 2022 yang submit itu total 32. Terus yang masuk ke interview 15 dan yang keterima 5. Gitu. Makin ketat karena makin rame gitu ya. Terus untuk 2023 yang submit itu 93, yang masuk ke wawancara itu 32 dan yang keterima 11. Terus untuk yang tahun ini itu meningkat, yang submit itu sekitar 113, yang lolos sampai interview 28, menurun tadi 32 jadi 28, tapi jumlah yang keterima itu 11 gitu. 11 tambah 3. Kenapa 11 tambah 3? Karena ISMA sekarang punya tambahan program, yaitu ISMA Co-Funding dan ISMA Entrepreneur. Gitu. Kalau boleh saya langsung jelasin? Boleh, boleh. Lanjut. Jadi kalau ISMA Co-Funding itu ISMA untuk teman-teman yang kira-kira bisa menghandle biaya hidupnya sendiri di sana. Jadi biaya hidup ditanggung sama pribadi. Nah, kalau ISMA Entrepreneur ini memang khusus belajar entrepreneur. Gitu. Jadi ketika submission ya mereka harus melampirkan juga business plan gitu. Nah, untuk ISMA Co-Funding dari kita ada 1 dari FPPSI, untuk ISMA Entrepreneur ada 2. Jadi total saat ini kita punya 14 award di ISMA di tahun 2024. Gitu, meningkat terus jadinya. Semangat para mahasiswa juga semakin meningkat ya Pak Betul, ya. betul. Dilihat dari tahun ke tahun tuh Semakin meningkatnya. meningkat. Betul. Pak, saya ingin bertanya, dari tahun ke tahun kan semakin meningkat ya. Hmm. Ada nggak sih tips trik supaya lolos nih dari ISMA itu sendiri? Betul Oke. banget, Pak. Pertama ya, kalau tips and trick sebenarnya kayak contoh pembuatan esai itu sudah bisa dilihat lah sekarang ya. Maksudnya kalau mau nyicil dari sekarang bisa. Tapi esai itu tidak hanya menulis ngecap aja, nggak gitu. Oh, iya. Esainya itu adalah sebenarnya determine kita itu bisa survive nggak di sana. Terus abis itu kita punya kelebihan apa aja. Jadi saya menyarankan pada teman-teman untuk coba nih ngumpulin kira-kira pernah punya milestone apa sih atau punya capaian apa sih, itu dikumpulin. Kalau misalnya pernah jadi duta fakultas Iya. teknik gitu kan, nah itu salah satu capaian. Ketika ngomongin jadi duta, perjuangannya seperti apa itu kan ada ya. Nah itu kita harus bisa mendeskripsikan dengan baik, yang sebenarnya melatar belakangi kita mau apa, goals kita apa, proses mencapainya seperti apa gitu. Itu yang teman-teman ISMA mau lihat. Kemudian kalau kita mengalami satu hal yang bikin kita terpuruk, bagaimana kita bangkitnya gitu. Terus kalau kita berada di situasi yang baru, bagaimana kita bisa adaptasinya. Nah, hal-hal itu perlu. Berikutnya adalah itu satu masuk dalam esai ya. Berikutnya adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu salah satu alat utama untuk kita berkomunikasi di sana. Ya, jadi silakan teman. Ini saya bukan promosi sebenarnya, tapi kan tadi ada IELTS, ada TOEFL, ada 2000. Saya ngomongnya gini, silakan dicek harganya masing-masing karena ini biasanya dihandle sama teman-teman sendiri ya. Betul. Gitu. Yang mana yang paling murah atau yang mampu atau yang disukai silakan diambil. Gitu. Nah, latihan-latihannya di internet tuh banyak dan boleh mulai dicicil dari sekarang karena ya susah-susah gampang gitu loh. Kalau memang sudah terbiasa ya, kalau kita ngerjain kayak tes akademik ya, dasar itu kan ada matematiknya gitu. Kalau mungkin dari awal kan bingung, tapi kalau tahu strategi jadi gampang kan. Iya. Kurang lebih sama gitu. Jadi yang tadi saya balik lagi 2, esai sama bahasa Inggris yang bisa dikejar dari sekarang ya, dari sekarang untuk persiapan nantinya. Walaupun nanti kami akan mempunyai pembimbingan ya, pendampingan untuk teman-teman yang benar-benar niat gitu, itu akan kita bimbing juga untuk esai dan esai sih basically, sama bahasa Inggris pelatihan sedikit, tapi nanti untuk ngambilnya itu mahasiswa sendiri.
Wah, berarti dari ISMA ini juga memfasilitasi ya Pak bimbingan bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi UNJ yang mau daftar ISMA ya Pak ya. Untuk ISMA UNJ ya. Alhamdulillah. Berarti udah benar-benar beruntung banget ya udah difasilitasi hal tersebut. Lalu apa lagi nih, Di? Ini sih Pak, saya masih penasaran nih Pak. Untuk pendaftaran ISMA ini kan di mancanegara ya Pak. Betul. Kira-kira misalnya saya mau daftar ke Jepang misalnya atau ke Australia gitu. Itu kita perlu mempelajari bahasa daerah sana atau hanya fokus ke bahasa Inggris? Oke. Yang pasti bahasa Inggris. Itu udah pasti karena semua kampus ya, host university yang ikut dalam ISMA itu memang sudah ada MOU untuk ya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa universalnya. Gitu. Tapi ya nggak ada masalah juga dan itu hal yang bisa ditonjolin loh gitu. Kalau saya pun bisa bahasa Jepang gitu. Iya. Karena abis nulis esai kan kita ada interviewnya itu biasanya interviewernya based on esainya. Jadi itu momen kamu untuk show off sedikit lah gitu, uji kemampuan gitu kalau memang bisa. Nah kemudian yang paling sering ditanyakan adalah ketika kita memilih kampus, kita tuh asal milih apa enggak. Nah itu akan ketahuan kenapa. Dia akan bertanya, maksudnya di kampus itu ada apa sih? Nah kan sebenarnya semua hal-hal itu bisa dipelajari dari website ya, gitu. Itu kita bisa pelajari, entah itu coursesnya, entah itu komunitas di sana seperti apa, itu kita bisa pelajari. Ya jadi sekalian tambahan kita bisa milih sampai 3 kampus. Gitu. Yang beda negara gitu. Beda negara. Jadi habis Jepang 2 lagi pilih yang mana. Nah, balik lagi ke tadi tips saya yang awal kayak UTBK milihnya. Ya, jadi saya punya ini bukannya fakta ya, tapi yang saya pelajarin. Contoh 2021 itu tren yang keterima apa? Yang keterima adalah yang milihnya yang jauh. Gitu. Makin jauh tuh minatnya dikit gitu karena baru kan. Terus kalau 2022 itu trennya apa? Trennya kampus yang baru yang tadi di ISMA 21 nggak ada, terus ada gitu, baru nongol gitu kan. Terus yang 2023 itu justru yang mainstream tuh kayak ke Inggris, ke US itu yang lebih sulit-sulit yang gitu ya sulit Pak. malah. karena kenapa? Kan mereka belajar dari 2021, 2022. Jadi strateginya mungkin udah variatif kan. Tapi yang jauh Coba, gitu iya. ternyata yang banyak beruntung yang mainstream gitu. Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Jadi bagi lagi deh sama kayak UTBK kalau milih kita ngelihat nih yang mana ya gitu sampai akhirnya ya strategi itu untuk meningkatkan chance kita masuk ke ISMA. Kalau untuk tahun ini kira-kira yang mana nih Pak strateginya nih Pak? Strategi yang mana Iya gimana? nih, Menarik yang banget kita ya, pakai yang Om, mana ya. nih strateginya nih Pak? Saat ini ya yang menurut saya adalah yang perlu dipilih satu pelajarannya align sama pelajaran kamu gitu mata kuliahnya. Kenapa? Karena ISMA itu membutuhkan surat izin dari Korprodi. Nah, kenapa? Karena Korprodi lah nanti akan mengkonversi nilai kamu. Jadi mereka pasti milih yang sesuai. Macam-macam prodi, ada yang harus sesuai, ada yang silakan ambil aja yang penting kamu pergi ISMA, itu ada yang begitu gitu. Nah terus akhirnya kita akan dihadapkan dengan di sana ada enggak gitu apa yang kita pilih. Contoh nih, ini anak FT ya, anak FT 2022 Habira itu kan tata rias. Ya kan, tata rias. Terus kalau di luar tata rias tuh kayak gimana gitu ya, kan bingung kan. Bener. Akhirnya nggak ada yang spesifik tata rias. Akhirnya diizinkan untuk memilih yang bebas gitu. Akhirnya Habira milih apa? Forensik. Agak beda ya. Agak beda. Agak beda. Jauh kan, Ya. tapi sekarang ilmu ya ilmu gitu, Iya. pasti akan bisa dipelajari gitu. Jadi menurut saya itulah lagi-lagi tantangan ketika kita ada di luar negeri, benar-benar jauh dari orang tua. Resilience-nya itu harus tinggi. Banyak nanti kalau mau dengar cerita-cerita yang seru itu juga ada anak-anak ISMA. Jadi kita di sini PIC nggak cuma ongkang-ongkang kaki sosialisasi aja, bahkan sampai ketika teman-teman lagi di sana itu harus kita tetap dukung gitu agar ya mereka nggak kebingungan lah dalam menjalani hari-harinya di luar negeri. Kalau saya lihat tadi Bapak kan menyebutkan strateginya tuh ada banyak ya. Hmm. Ada yang per tahun ternyata beda. Iya. Nah,
dari mahasiswanya sendiri yang di sana, pengalaman apa aja Pak yang pernah mereka hadapi nih Pak? Kan Oke. kadang mainstream, kadang enggak. Mau yang menyenangkan, saya cerita dua deh kalau gitu, yang menyenangkan dan yang menegangkan. Boleh. Mau yang mana dulu nih Pak? Mau yang mana dulu Mau nih yang mana Pak? dulu, Pak? Ayo. Menyenangkan dulu. Mau yang menyenangkan dulu aja. Oke, menyenangkan saya ambil Alvin 2023. Kemana? Ke Italia. Italia itu course-nya yang paling panjang, 6 bulan hampir 7 bulan. Jadi si Alvin itu ngalamin Halloween di sana, ngalamin Christmas dan tahun baru di sana. Oh iya, Gitu. acara pentingnya bener-bener, dapat iya, ya. seru banget ya. Nah, seru banget ya. Jadi orang. Iya, jadi ya benar-benar merayakan New Year's Eve bersama teman-teman di Itali gitu, dan teman-teman dari negara lainnya gitu. Christmas juga kayak gitu. Jadi lebih ke celebrationnya yang kita ngelihat, wah ini jarang bisa Iya, betul. dinikmati gitu kan. Nah itu yang senengnya. Jadi kamu bisa bayangin yang lainnya kadang-kadang nih, contoh kayak Zidane dari 2023 itu di New Zealand itu cuma 4-5 bulan. Ketika Alvin itu 6-7 bulan, ya bisa dilihat tuh perbandingan. beda kan keseruannya kan gitu. Nah sekarang saya cerita yang menegangkan. Nah, Aduh, siapin Aduh, dulu ini. siap ya, siap ya. Kenapa saya harus siap-siap? Karena saya yakin nggak semua orang bisa ada di kondisi ini. Gitu. Saya ambil teman dari FPPSI 2021. Oke, 2021 kan masih kental sama COVID ya pada saat itu. Betul. Jadi si Putih ini di Lituania, ya di Lituania. Kemudian 2 minggu sebelum pulang COVID. Waduh. Nggak Oh, boleh berarti pulang. tertahan itu Pak, 2 gimana minggu itu sebelum Pak? pulang COVID. Waduh. Terus abis itu ya udah silakan diurus gitu kan, karena udah ada metodenya. Kemudian sampailah pada titik dia masih COVID dan dia harus pulang. Akhirnya tidak bisa, tiket hangus. Tapi kan bukan salah dia ya. Iya, Gitu. betul. Itu saya tektokan terus sama orang ISMA agar bisa mengakomodir hal tersebut. Oke, tiket di reschedule sampai sembuh. Akhirnya cerita singkat, Putih sembuh. Terus sudah siap mau pulang nih ya. Sudah pas mau pulang ternyata tiket di cancel. Kenapa? Karena pesawatnya itu lewat Turki dan Turki lagi badai. Aduh, ada aja lagi ya. Belum selesai. Oh, Terus belum. ada lagi. Selesai. Udah di reschedule ya. Pas di reschedule berikutnya itu Putih udah siap-siap barang, masuk ke mobil, siap ke airport ya. Pas di airport dikabarin kalau di cancel lagi karena badai sudah masih ada. Oh. Lalu udah beda hari Pak atau beda Beda jam? hari, Oh, beda beda hari. hari. Akhirnya Putih harus balik ke kampus dan kamar dormnya sudah ada orang lain. Wah. Waduh. Udah susah, Udah, bingung udah gitu. ribet ini. Gitu. Akhirnya kita juga melakukan banyak negosiasi sampai akhirnya Putih tadinya tidur sendiri jadi berdua gitu ya. Ya alhamdulillah masih sama-sama cewek gitu Bersama ya. teman Ismanya Yang baru, bukan namanya Isma, orang lain yang benar-benar masuk ke baru di dorm itu. Dan sampai kita baru berhasil booking yang baru gitu ya, kita juga bebacaan gitu ya supaya mudah-mudahan pergi dipelajari gitu ya. kan. Habis itu orang tuanya juga nelfon ke saya gitu kan, anak saya gimana nih, dan pokoknya saya akan pantau terus 24 jam gitu sampai akhirnya Putih bisa pulang. Nah bayangkan kalau kamu di keadaan kayak gitu Iya, kan, benar. itu ya kalau cuma nangis-nangis sih kayaknya udah pasti gitu kan. Itu kira-kira berapa hari tuh Pak ketunda-tundanya itu Pak? Kita total sampai hampir seminggu lebih sih. Itu Waduh. mah udah guling-guling. Udah bukan di negara Iya, kita masalahnya. Iya, udah bingung gitu. banget. Dan tambahan ya, habis cancel kedua, visanya habis. Aduh, ngurus lagi. Aduh. Tapi Pak, Sudah. untuk orang Ismanya itu di setiap negara itu pasti ada atau enggak sih Pak? Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ya. Jadi setiap koordinatornya ada di negara-negara. Jadi ada koordinator US, ada koordinator UK, koordinator Europe dan Asia, itu ada semuanya. Gitu sehingga ya terlepas dari kita menjaga ya di sana dari tim Ismanya sendiri juga ya membantu lah, kayak kemarin itu opsi-opsi sampai pindah airport apa ganti maskapai itu kita cari semua sampai bagaimana si Putih ini bisa pulang. Benar-benar diusahakan banget Iya, ya. gitu ya. Karena kalau dia ngurusin sendiri
mau gimana gitu kan. Terus saya sampai bilang ya, Putih, jangan sampai kesalahannya ada pada kamu. Kenapa? Kalau salah pada kita kan nanti yang tanggung jawab kita. Iya, Iya kan, iya, nggak boleh. betul. Pokoknya taruh posisi semuanya force majeure, artinya itu emang takdirnya gitu, emang meant to be, kadarullah seperti itu gitu kan. Kalau keadaan seperti itu ya mau nggak mau program yang ngurus kan. Akhirnya gitu. Jadi ya sekalian titip-titip buat teman-teman ISMA nanti, siapa tahu 2025 ya. Pokoknya jangan asal gitu, jangan asal. Pokoknya segala macam dokumen dikumpulin, kayak saya bilang sama Putih kumpulin result kamu pas COVID, terus kamu disuruh berapa lama gitu, terus dan lain sebagainya, agar sekuensial, jadi kelihatan oh iya memang seperti itu, bukan si anak yang memperlambat atau membuat susah atau lalai apa gitu, sehingga ya masih tetap disupport sama program gitu. Nih Pak, kira-kira tadi kan cerita tentang Kaputi ya Pak. Kira-kira apa tantangan terbesar nih Pak bagi mahasiswa nih Pak yang ingin belajar di luar negeri, dan bagaimana tuh program ISMA ini bisa membantu dalam mengatasi tantangan tersebut Pak? Oke, kalau tantangan ya, yang pasti balik lagi komunikasi dan bagaimana kita bisa belajar di tempat baru. Kita aja pas lagi mau ke UNJ harus PKKM dulu. Iya Nah, betul. terus semester 1 pun juga masih kadang-kadang jatuh bangun kan ya, sampai akhirnya kita bisa nyaman. Ini kita pergi di ujung dunia entah belahan mana ya, pas nyampe itu kita cuma punya waktu 6 bulan lah, 1 semester untuk belajar, termasuk beradaptasi di situ gitu. Jadi itu tantangan terberatnya. Tapi dari program sendiri, satu, UNJ juga sudah mempersiapkan, kita mengawal terus teman-teman di sana ya. Ini biasa nih anak-anak nih sekarang nih, ini nggak ada komen apa-apa, udah lagi nyaman nih gitu. Saya kayaknya malah gara-gara ngomongin ini malam saya mau tanya teman-teman gimana di sana gitu. Jangan sampai ada masalah tuh datang kalau emang udah telat ya gitu. Jadi kita nggak bisa bertindak atau nggak ada opsi gitu. Saya mau ngingetin malam ini. Nah, hal-hal tersebut itu dari kita dijaga, terus dari teman-teman ISMA juga dijaga, sehingga kita mau teman-teman mahasiswa award di ISMA itu fokus ke belajar dan menyerap semua apa yang bisa diambil di negara sana untuk nanti dibawa pulang gitu. Paham Pak. Jadi kira-kira mau nggak nih ikut ISMA? Kalau dibilang mau masih udah pasti mau banget. Tapi yang paling terberat itu untuk mahasiswa-mahasiswi sini tuh bahasa Inggris ya Pak. Bahasa itu menjadi tantangan terberat, apalagi terutama anak Rawamangun nih kayaknya. Itu cocok banget sih. Iya, bener-bener ya, pasti tantangan terbesar adalah belajar bahasa Inggris. Dan lebih ke apa ya, keberaniannya untuk mencoba ya Aldi ya. Betul. Rata-rata teman-teman kita ini masih pada kayak ngerasa minder gitu loh Pak, kayak merasa mereka tuh belum mampu gitu. Padahal kalau mereka mau usaha pasti bisa sebenarnya. Betul. Jadi kalau untuk ini pesan-pesan sama teman-teman gini, kesempatan nggak datang 2 kali. Ya, kesempatan nggak datang 2 kali. Jadi saya sampai bilang sebego-begonya dia lo coba pokoknya. Gitu. Kenapa? Karena saya udah belajar dari zaman ayah saya ketika dia jadi pelaut ya. Dia nggak punya satu pembelajaran khusus tentang bahasa Inggris. Tapi ketika udah nyampe sana, bahasa Tarsan dipakai sampai akhirnya bisa. Itu udah mau nggak mau gitu kan. Jadi let's push ourselves out of the comfort zone ya, sehingga di luar sana banyak sekali benefit-benefit yang bisa dikumpulkan. Jadi nanti teman-teman ya, pokoknya saya bercandanya kalau anak saya gini, kalau kamu nggak tahu mesti ngapain tapi kamu tahu opportunity itu bagus, jadilah robot. Nah, kenapa jadi robot? Ikutin aja, merem gitu. Yang positif kan, positif kan, jangan nanti gini, enggak, ikutin dulu. Coba aja dulu, udah merem deh, pokoknya pakai kacamata kuda, jalan aja gitu. Kan tinggal nanti berikutnya adalah kalaupun gagal, ceritanya enak, saya udah ikut ISMA tapi gagal, enak, selesai kan gitu. Jangan yang ISMA kayak bagus tuh, lu coba belum. Nah itu kan masih gantung, masih kepikiran. Lebih baik gagal tapi karena udah pernah mencoba dibanding dia menyesal karena belum pernah mencoba sama sekali ya Pak. Itu penting banget untuk dicoba sih. Saya mau nanya lagi nih Pak, saya masih penasaran. Misalnya kan ngambil di semester 5 atau semester 6 gitu ya Pak kesananya. Itu kira-kira kan tuh itu waktu-waktunya kita magang nih Pak gitu. Nah itu kira-kira ada konversi nggak sih Pak dari prodi gitu atau dari universitasnya sendiri gitu? Dapat dukungan kayak gitu nggak Pak? Oke, ISMA itu termasuk MBKM yang tadi saya sudah bilang, dan semua program MBKM itu harus dikonversi. Gitu.
Nah, tinggal ikut MBKM itu harus pilih satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi mau mana nih, magang dulu atau ISMA dulu gitu. Makanya kalau memang, jadi saat ini ya, langsunglah ke Korprodi untuk bertanya, Pak saya mau ikut ISMA, baiknya kapan? Silakan bertanya gitu. Jadi jangan katanya atau masih pakai asumsi ya, sehingga kita nggak tahu yang mana yang benar gitu. Yang saya tahu itu kita boleh ikut MBKM 2. Berarti kan kalau 2, berarti kalau kamu mau pilih magang sama ISMA bisa dong gitu. Tinggal ISMA-nya kapan, magangnya kapan. Di bayangan saya kalau magang itu di semester 2, berarti ambil ISMA-nya itu di semester 4 untuk berangkat di semester 5. Gitu. Jangan sampai 4 tahun ini cuma kupu-kupu. Aduh. Ini tamparan banget nih Aldi nih. Aduh, Kita tamparan semester saya 3 kita. nih, Di. Iya. Nah, ini kita semester depan ya, Di. Bisa sih kayaknya semester Bismillah ya. depan kita siap dulu. Iya. Semester ini kita persiapan dulu. Masih ada lumayan satu semester. Jadi kalau misalnya kalau mau iseng ya, Duolingo itu ada latihan tes bahasa Inggrisnya gitu. Ikutin tes bahasa Inggrisnya dulu, gratis gitu kan. Ikut. Saya di berapa sih gitu. Itu kan kayak game ya. Nanti coba lagi sampai kamu meet the requirement. Ya kalau kamu bisa ya kenapa gak tinggal dilanjutin gitu. It's a matter of a strategy sih sebenarnya, nggak harus yang tas apa segala macam. Itu nanti akan bisa, tenang aja. Pergi aja dulu yang penting. Ya. Bapak ada ini nggak Pak, tips and trick untuk belajar bahasa Inggris Pak? Jujur saya tipe yang agak lumayan sulit Pak nih Pak untuk belajar bahasa Inggris Pak. Oke, saya kemarin tuh ngobrol sama teman-teman ya. Jadi kalau di kelas bahasa Inggris for Business saya itu saya suruh mereka introduction di TikTok. Gitu. Kenapa gitu? Kamu kan semuanya orangnya pada overthinking, saya bilang gitu. Betul. Ini deh, saya sekalian paksa deh gitu. Kalian kenalkan diri with English di TikTok dan nggak boleh di private. Satu. Jadi ya udah pecah dulu telur gitu. Berikutnya yang saya agak suruh paksa apa? Saya punya program namanya Find Your Bule Friend. Gitu. Dari teman bule. Oh, jadi kayak semacam buat motivasi gitu. Motivasi. Ya, jadi saling belajar. Saya bilang kamu harus ngerekam obrolan kamu sama bule itu ya. Kalau hanya voice 15 menit, kalau ada mukanya itu 5 menit. Terus gimana cara nyarinya? Coba cari teman, saudara apa segala macam. Kalau sampai nggak ada, buka Ome TV. Saya bilang gitu. Waduh. Tugasnya menarik banget. Tugasnya sangat menarik. Gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang memaksa gitu sama teman-teman. Dan saya nggak bisa pungkiri kalau yang penting itu kan lawan bicara gitu. Kalau misalnya I force you to speak in English gitu. At day one maybe you cannot, but after a while gitu kan, pasti kamu akhirnya bisa gitu. Itu force itu yang sangat dibutuhkan. Jadi saat ini kita itu punya unit pelayanan bahasa atau LCU. Itu bisa dimanfaatkan karena mereka punya DRI atau mahasiswa yang bukan berbahasa Indonesia gitu. Terus program-program gratis sana ada. Kita UNJ ini udah cukup banyak loh fasilitas-fasilitas. Jadi kita manfaatkan itu dulu aja gitu sambil nanti kita terus maju. Untuk dari ISMA UNJ sendiri biasanya di awal tahun kan pendaftaran ya. Terus nanti kita juga buat kayak seminar-seminar atau workshop-workshop bahasa Inggris. Paling enggak untuk mengenalkan kalian tentang tes-tes bahasa Inggrisnya seperti apa. Gitu. Dan kakak-kakak kalian yang ISMA 21 sampai 24 itu akan membantu ngecek esai-esai kalian gitu. Jadi bantuan sudah banyak, kesempatan ada, tools banyak, apalagi sebenarnya. Tinggal kitanya ya, niatnya nih. Keberanian kitanya aja nih ya. Masih kurang. Masih kurang. Berarti tips terbaiknya itu kita coba nyari lawan bicara ya Pak. Ya, lawan bicara. Latihan setiap hari daily itunya Ya. ya. Daily conversation-nya. Kira-kira nih Pak, bagaimana caranya dengan kita nih tinggal di luar negeri bisa membantu kita untuk mengembangkan skill baru dan pengaruhnya terhadap karir kita di Indonesia nih Pak? Oke. Sekarang ISMA sendiri aja. Kalau kamu sudah berhasil ikut, kamu taruh di CV. Nah, itu udah nilainya gede banget. Nah, itu satu. Kedua, kalau di sana itu saya itu dulu nggak pernah ikut UKM atau BEM waktu saya sekolah. Tapi klub banyak. Klubnya itu klub apa? Main tenis kah? Klub baca komik kah? Gitu. Klub musik apa segala macam. Itu bisa diikuti. Dan sehingga kamu bisa dapat insight baru dari teman-teman baru kamu. Dan nggak ada di sana kayak harus melalui proses sampai jadi anggota. Enggak.
Jadi kalau udah ikut ya ikut, langsung ikut activity-nya. Nanti kamu mau pindah apa segala macam, just for the sake of having a new friend gitu. Di sana bisa. Dan saya suka mengingatkan sama teman-teman ya. Saya sebenarnya saya coba pikirin omongan terbaiknya gimana. Jadi teman-teman kan nanti diberikan uang living cost ya sama ISMA. Nah, kalau kalian pandai mengatur uang, itu kalian bisa melakukan banyak hal. Gitu. Contoh kayak misalnya pergi keluar kota di sana, itu bisa gitu. Yang penting pandai ya, pandai mengatur gitu. Karena ini bentuknya living cost gitu. Sehingga itu juga kalian bisa lakukan gitu. Kayak tadi cerita Alvin di Itali pergi ke Perancis. Seru kan? Udah bisa pindah-pindah gitu, ya. Betul. Kristal yang tadinya di Kanada, dia pergi sampai ke 4 kota gitu. Sampai si Kristal kalau cerita gini, Pak saya pulang tinggal 100.000 rupiah Pak gitu. Saya bilang ya nggak ada masalah, tapi kamu yang penting happy dan puas dengan pengalaman. Iya sangat puas Pak, ya udah cukup gitu, nggak ada masalah gitu kan. Nah itulah yang kalian bisa banyak belajar ya di sana. Nanti kalian melihat ada party lah atau apa di luar sana gitu yang kalian belum pernah ngalamin gitu ya. That's an experience yang kamu bisa bawa pulang untuk bisa kamu ceritain nanti balik di UNJ. Itulah yang yang saya tuh menggoda teman-teman untuk ini seru loh gitu. Kenapa nggak dicoba gitu kan? Apalagi kalau teman-teman dari semester 3 menuju 4 gitu ya, yang let's say punya 2 shot gitu untuk ISMA. Ya udah kalau emang ada 2 shot, pakai aja 2 shot tersebut gitu. Ada salah satu mahasiswa bisnis digital 2024 ini, dia nyoba ISMA 3 kali. Wow. Kok bisa 3 kali padahal shotnya cuma 2 kali? Karena ikut semester 4 gagal, ikut semester 6 gagal. Yang entrepreneur dia ikutin dan alhamdulillah berhasil. Gitu. Terus nyoba dan menyerah ya. Menyerah. Itu sudah ada ceritanya sehingga ya tinggal ini menjadi inspirasi buat teman-teman agar ya udah silakan kakak-kakak kamu bisa kok, dilakuin aja, kamu juga pasti bisa gitu. Apalagi sudah banyak cerita agar kamu bisa mempersiapkan jauh sebelum waktunya. Jadi ya tinggal ayo kita set priority gitu kalau emang kita mau ke luar negeri gitu lewat ISMA ini. Saya masih penasaran nih Pak, untuk di ISMA ini tuh hanya kampus-kampus tertentu yang bekerja sama dengan ISMA yang bisa kita pilih, atau semua kampus di negara lain tuh bisa Pak? Oke, kalau untuk kampus ya hanya dari ISMA, yang ISMA itu punya listnya. Karena kan gini, kenapa ISMA itu harus punya list? Untuk kalian belajar cuma 6 bulan aja kan nggak semua kampus nerima ya, karena kan ya kita di UNJ aja sudah punya paket entah 3 atau 4 tahun gitu ya, nggak bisa tiba-tiba masuk gitu kan ya. Nah itu sehingga ISMA sendiri punya list yang terus berkembang setiap tahunnya gitu untuk kita bisa pilih. Nah tapi kalau di Indonesia kampus yang mana aja, semua kampus boleh ikut gitu, semua kampus di Indonesia boleh ikut, negeri swasta itu boleh ikut. Yang penting memenuhi kriteria, karena ya teman-teman bayangin pergi ke luar negeri 1 semester dibayarin, siapa yang nggak mau gitu. Ya, betul. Berarti kan berarti Betul. opportunity emas ini comes with the consequences, yaitu apa? The selection, the competition gitu. Jadi saya suka bilang sama teman-teman kayak PKKMB kemarin, persiapan menuju mengumpulkan poin-poin agar kalian bisa stand out tuh start from today gitu. Jadi kalau kalian semester 1 jangan cuma berserah diri sama kuliah paketan. Kalian udah bisa ikut kompetisi gitu. Ikut, karena mulainya dari situ. Gitu. Jangan nunggu entar semester 2 dulu, entar semester 3 dulu, telat. Gitu. Jadi ya dari sekarang mulainya. Sekarang ya. Intinya mulai dari sekarang. Ya. Berarti kita juga harus mulai dari sekarang nih di. Waduh. Iya, kayak kita bismillah calon-calon kesana. ISMA kemana kalau Midah maunya? Ya? Biasanya yang paling sering diambil tuh negara mana Pak? Nah macam-macam. Jadi kayak tadi kita ngomongin Korea ya gitu kan, semua orang pengen. Coba sekarang saya tanya deh, Midah kepikirannya kemana nih? Coba sebut satu negara pengennya kemana? Ke New Zealand sih Pak. Soalnya New Zealand. kan negara paling bersih ya Pak. Oke. Soalnya kan di sini kan ya. Ya. Apalagi Rawamangun ya. Oke. New Zealand itu banyak pilihannya. Ada University of Auckland University, terus ada Otago dan lain sebagainya.
Kalau mau ke sana, kalau berdasarkan 2024 ini, karena 2023 tuh nggak ada, baru 2024 aja. Jadi anak-anak senang ke sana. Tapi jangan lupa, saya itu kan pernah tinggal di New Zealand, jadi saya bisa cerita sedikit. Oke, boleh banget. Gampangnya gini, kalau kamu pengen ke sana indah ya, tapi jangan lupa di sana itu sepi. Sepinya itu gimana, analogi yang paling baiknya dan paling mudah, di sana dombanya 5 juta, orangnya 4 juta. Waduh. Jadi banyakan dombanya daripada orangnya. Dan dari 4 juta itu mereka menduduki pulau yang sebesar Sumatera. Waduh. Wow. Berarti ini rumahnya nggak ada yang mepet-mepet Nggak gini ya, ada, Pak? nggak ada. Kayak luas Nggak ada. banget itu lahannya. Nggak ada, rumah bantaran kali nggak ada di sana. Tapi untuk lingkungan di sana tuh Pak, atau kultur di sana atau masyarakatnya Pak? Masyarakatnya baik ya. Kalau sukunya kan Maori di sana, mereka baik sekali karena mereka kan dasarnya warrior ya. Jadi satria. Asal kalian respect mereka, mereka akan respect balik. Gitu. Tapi toko tutup jam 6. Nah, itu kamu akan rasakan gitu. Terus tiba-tiba jam 7 jam 8 malam itu jalan udah gak ada orang gitu. Nah, itu kamu akan merasakan gitu. Jadi biarpun kita tinggal di kota hiruk pikuk gini, nanti kalau kamu dapat kesempatan tinggal di tempat negara yang sepi, adem. itu kangen jadinya kan. Kalau kamu rencananya mau negara mana? Coba pikirin satu negara. Kalau saya sih pengennya ini Pak, Jerman. Soalnya perkembangan industri dia sangat bagus. Oke, Jerman juga banyak pilihannya ya ke sana. Yang agak berat sebenarnya ya bahasa tadi sih. Beberapa negara itu masih menganggap tinggi bahasanya gitu, sehingga mereka bahasa Inggris nggak semua orang bisa di sana gitu. Nah, jadi mau nggak mau nanti kamu akan belajar, mau nggak mau gitu kan. Jadi tapi tenang aja, negara-negara tersebut ya pada akhirnya 1, 2, 3 kata, 10 kata pasti kamu akan belajar. Ya kayak itu berapa gitu, nanti kamu udah tahu gitu kan. Bye gitu atau halo itu kamu pasti udah tahu. Nah, hal-hal itu aja yang kamu bisa pakai ya, you can live gitu. Bahkan dulu ada anak ISMA yang bikin kaos ya dengan simbol-simbol penting gitu ya di bajunya. Jadi kalau dia bingung dia tinggal nunjuk misalnya makan, gambar pisau sama ini silang gitu kan, tinggal nih gitu kan, oh ya mau makan, atau toilet nih gitu kan, gitu dia bisa begitu ya. Itu ternyata pas saya tanya, nih baju kamu buat enggak, di Shopee banyak Pak. Oh ya udah, oke. Nanti saya ingetin deh teman-teman kalau emang butuh gitu. Kira-kira Pak kalau di sana tuh masyarakatnya ini pada welcome nggak sih Pak ke warga asing gitu Pak? Ya, balik lagi ya teman-teman. Sebenarnya hal itu tuh jangan digeneralisir, tapi bagaimana kita itu behave di sana. Selama kita baik, ya kayak nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang ada momen-momen trouble, mendingan kita menghindar. Contoh kan kalau di luar negeri alkohol itu normal ya kan. Jadi kita akan ketemu orang mabok di jalan gitu. Nah, kalau orang mabok rese itu udah pasti ada gitu. Nah, jadi kita harus bisa mensiasati diri, nggak bisa yang ini nggak ada nih negara gue gitu kan. Itu terus kita jadi panik gitu. Kita harus bisa menerima gitu kan di sana seperti apa. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada orang sepoyongan ya atau bau-baunya rasa, udah mendingan jauh, jangan dirasain, karena dia juga nggak ngerti apa yang dia lakukan karena dia intoxicated kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ya selama sadar gitu, selama kita menyampaikan sesuatunya baik with context gitu, nah itu nggak ada masalah sih, semua orang will accept you gitu as a nice person. Berarti tergantung gimana kitanya ya, pembawaan kitanya juga di sana. Pasti di setiap tempat pasti ada aja ya yang kayak gitu ya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, ada pesan nggak dari Bapak kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi UNJ nih ya, terutama yang tertarik nih mengikuti IISMA ini tapi masih maju mundur nih Pak untuk daftar? Oke. FT itu salah satu langganan ya, yang setiap tahun ada aja gitu kan. Jadi jangan putuskan rantainya. Itu pesan beratnya dulu tuh. Jangan putuskan rantainya. Nanti dimarahin sama Pak Efri gitu. Terus kedua, kita nggak tahu akan keluar negeri kapan gitu ya. Ya kita ngelihat diri kita ngelihat orang tua kita nggak tahu gitu. Yang bisa bikin kita beneran ke sana cuma mimpi sama niat dan usaha gitu. Jadi ayo coba taruh dulu mimpinya gitu untuk bisa pergi ke luar negeri ya. Habis itu kita niatkan, karena kesempatan ada gitu. ISMA itu di depan mata dan insya Allah
kalau nanti berlanjut ya, itu setiap tahun ya kayak kita ini pasti ada. Jadi kesempatan kalian ya di sini. Kalau misalnya semester 4 dan semester 6 daftar, ya udah, berarti gunakan kesempatan itu. Jangan entar semester 6 dulu, sayang gitu. Ya, jadi saya ingat banget istri saya dulu mencari beasiswa ke luar negeri. Belum ada ISMA, berarti kerjanya keliling dari kedutaan ke kedutaan. Belum ada sistem konversi. Jadi kalau dia ambil harus cuti. Saya cuma bisa bilang sama dia, pergi. Nggak ada kesempatan kayak gini lagi. Betul. Nggak ada. Kalau mesti nambah kuliah nggak ada masalah. Karena 4 tahun sama 4,5 tahun, tapi orang nggak keluar negeri sama keluar negeri itu tetap jauh bedanya. Jauh Betul, banget. Gitu kan. betul. Nah ya udah, jadi akhirnya itu yang dilakukan. Makanya istri saya tuh saat ini bisa bahasa Rusia dan bahasa Italia selain bahasa Inggris gitu kan. Aduh. Nah ya udah, Mantap, jadinya mantap. ya itulah gitu kan buahnya dari ketika kita bisa berpikir mana nih yang dibutuhkan untuk masa depan kita, ya lakukan dengan usaha. Terima kasih banyak nih ya Bapak ya. Berarti ini kita benar-benar bisa memotivasi banget nih untuk mahasiswa-mahasiswi UNJ untuk berani mencoba. Pertama-tama kita bisa berani mencoba untuk mendaftar ISMA ini. Betul. Peluang sudah banyak, tempat sudah diwadahi. Mm-mm. Tinggal apa? Kita maunya. Tinggal niatnya aja. Betul. Bagaimana? Sudah tahu kalian langkah-langkah pertama yang harus dilakukan untuk mempersiapkan ikut ISMA? Tentunya tadi sudah banyak hal yang kita bahas yang bersama Bapak Sandi Aditya, selaku Koordinator ISMA Universitas Negeri Jakarta. Benar banget nih Aldi, tentunya kita harap semua tips and trik dan juga informasi yang diberikan Bapak Sandi ini kita bisa membantu nih untuk teman-teman semua untuk mencapai mimpinya yang ingin kuliah di Korea atau bahkan ada yang ingin ke Jepang, Swiss atau Finlandia yang dikenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Tentunya, Midah, semua itu tidak akan tercapai jika kalian terus dalam dan tidur. Waduh, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Aditya yang sangat menginspirasi kita pada hari ini serta seluruh tim produksi dan para dekanat atas dukungan penuhnya untuk program ini. Dan jangan lupa apabila kalian ingin melihat acara tersebut, jangan lupa like and follow di bawah Media ini. sosial kita ini. Pokoknya stay tune pada Podcast Connect. From here we connected. Sampai jumpa. Terima Dadah. kasih.